Pertanyaan pertama saya mengenai ya ada hubungannya dengan sakaratul maut juga sih. Apa benar Ustadz, seseorang itu kalau mau dijamin masuk surga itu pada saat sakaratul maut itu harus mengucapkan kalimat syahadat? Ya, maksud saya gini, artinya bisa aja ada sikon-sikon tertentu di mana orang itu ketika meninggal ya bisa jadi meninggalnya secara mendadak gitu. Dia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia keislamannya itu udah sangat baik gitu loh. Nah terus pertanyaan kedua ini ya masih tentang kematian juga Ustadz ya. Apakah benar kalau saya sering dengar juga Ustadz ya, seseorang yang meninggal sebelum akil balik, nggak peduli dia itu muslim atau non muslim, maka dia tuh udah dijamin masuk surga. Dan saya belum lama ini juga bahkan ada sempat dengar ya, makanya ini saya klarifikasi ke Ustadz mengenai kebenarannya. Selain udah dijamin masuk surga, katanya orang yang meninggal sebelum akil balik, ya nggak peduli muslim atau non muslim juga, itu katanya selain dijamin masuk surga, itu arwahnya katanya tidak berada di alam barzah, tapi ada di langit ketujuh bersama dengan Nabi Ibrahim. Nah ini saya belum tahu kebenarannya, makanya ingin klarifikasi juga itu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, Ahi namanya siapa? Oh ya, nama saya Dori, Ustadz. Dori. Ya. Mirip kayak nama ikan ya. Oh, iya. Alhamdulillah. Nemo dan Ini Dory. pertanyaannya luar biasa, apalagi yang kedua gitu ya. Ini meninggal sebelum akhir balik. Jadi antum bukan mau bilang kalau antum belum akhir balik kan? Udah. Oh, udah, alhamdulillah. Udah Tapi dua jangan kali. tunjukkan di sini, nggak perlu. Kita nggak Dua penting kali itu. ya, jangan. Kita pertama dulu ya dari Mas Dori. Ya, yang pertama adalah mengenai apakah saat sakaratul maut kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana dong kalau yang tidak sempat mengucapkan itu? Walaupun dia dalam keadaan sudah bertaubat, orangnya juga soleh. Silakan Ustaz. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Apakah yang diucapkannya itu musti teks seperti takbiratul ihram yang tidak boleh diganti dengan kalimat lain? Takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak boleh dirubah menjadi Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allah. Nah, maknanya sama tapi lafaz teksnya tak boleh diganti. Adapun saat mati, maka lihat hadis dalam buku tentang meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan Allahumma birrafiqil a'la. Ya Allah, dengan engkau yang paling dekat, yang paling tinggi. Dan ada beberapa sahabat orang soleh, ucapan kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi substansi maknanya tetap pada 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan tidak mesti tekstual, tapi mengandung substansi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan nanti ketika kita melihat orang sakaratul maut dia ucapkan Allah, Allah. Wah, ini enggak husnul khatimah. Dia tahu husnul khatimah. Karena beberapa sahabat meninggal ucapannya Allah, Allah. Tapi kita yang membisikkan ke telinganya tetap la ilaha illallah. Ini tentang lafaz la ilaha illallah. Lalu yang kedua Ustaz, bagaimana kalau seseorang meninggal sebelum dia akhir balik? Apakah dia mendapatkan jaminan surga? Bahkan kalaupun dia bukanlah Islam. Rufi'al qalamu an salasatin. Ada 3 orang yang penanya diangkat. Hari ini pena kita mencatat, mengikuti bedah buku, tablik akbar, tanya jawab, pengajian, sholat berjamaah. Tapi ada orang yang penanya diangkat. Rufi'al qalam, penanya tidak mencatat. Siapa dia? 1, anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Maka kalau mau nyabu waktu tidur. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Itu maka dia menjerit-jerit, dia tahu belum dicatat. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh.
Orang pikun tidak disebutkan, tapi substansinya sama. Karena ketiga orang ini, anak kecil belum balik, orang gila, orang tidur, orang pikun sama-sama akal, status akalnya off. Sedangkan kita semua on. Asal jangan 2 kali. Nah, ini tentang masalah yang tidak dicatat amal. Jadi suami-suami ya kalau misal punya istri yang gampang lupa gitu ya, jangan cepet-cepet dimarahin. Bodoh kamu, mana segala macam. Jangan-jangan itu tadi termasuk yang masuk surganya lebih awal daripada kita nantinya ya kan karena kepikunannya itu ya. Jadi selalu berbaik sangka aja lah kalau memang punya pasangan hidup yang mudah lupa gitu ya. Begitu kan Bun ya? Begitu Ya, ya. siap. Besok kita praktekkan ya. Benar ya? Kalau ada salah satu di antara kita Benar. lupa, jangan cepat-cepat dimarahin. Benar. Benar ya, benar. Insya Allah, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kan Lanjut dapat kita. ilmu lagi deh ya. Tapi suka dikomplain kalau suka lupa-lupa saya soalnya. Untung memang senang banget nih, Masya Allah ya Ustadz. Makasih.